Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Ridwan dengan NIM 22111911076 dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro tahun 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melanjutkan bab terbaru yaitu bab 7 tentang gerak gaya listrik atau biasa disingkat GGL, induksi dan induktansi. Mari kita mulai. Pada bab-bab terdahulu, kita sudah mempelajari bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dalam fenomena ini memiliki makna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Lalu timbullah pertanyaan, apakah fenomena sebaliknya dapat terjadi? Dan apakah kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan? Topik kali inilah yang akan kita bahas pada bab kali ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, terjawablah sudah ternyata kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan. Pembahasan pertama yaitu flux magnetik. Namun sebelum ke topik utama, yaitu tentang bagaimana kemagnetan dapat menghasilkan kelistrikan, kita bahas terlebih dahulu definisi flux. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Pada gambar ini menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang menembus permukaan dalam arah tegak lurus. Jika dalam suatu ruangan terdapat medan magnet, maka jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda tergantung dari kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai sigma sama dengan integral B vektor kali dA vektor sama dengan integral B kali dA kali cos theta, di mana theta adalah sudut antara B vektor dengan dA. Dan jika permukaan sudut antara B vektor dan dA vektor selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan dapat diperoleh sebagai berikut. Sigma sama dengan B kali cos theta, integral dA sama dengan B kali cos theta A sama dengan B vektor kali A vektor. Pembahasan yang kedua yaitu hukum Faraday. Fenomena memproduksi kelistrikan dari peristiwa kemagnetan diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux pada suatu loop dapat menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Saya akan menampilkan sebuah gambar seperti ini. Pada gambar ini, flux magnetik pada kumparan diubah-ubah dengan cara menjauhkan dan mendekatkan magnet pada kumparan tersebut. Saya akan mensimulasikan pada gambar yang ini. Diibaratkan ini adalah sebuah kumparan dan ini adalah batang medan magnet. Maka dapat disimpulkan jika batang magnet didekatkan dengan rongga kumparan, maka kuat medan magnet pada rongga kumparan tersebut akan bertambah sehingga terjadi gaya gerak listrik induksi. Dan jika batang magnet hanya didiamkan saja, maka kuat medan magnet tidak ada perubahan sehingga tidak terjadi gaya gerak listrik induksi. Dan jika batang magnet dikeluarkan dari rongga kumparan, maka kuat medan magnet pada rongga tersebut akan berkurang sehingga terjadi gaya gerak listrik induksi. Seperti itu. Secara sistematis, hukum tersebut dapat ditulis sigma sama dengan min N besar kali dpi per dt, di mana sigma adalah GGL induksi dan N besar adalah jumlah lilitan kumparan. Besarnya GGL induksi bergantung pada berapa cepat perubahan flux yang berlangsung, bukan berapa besar nilai flux tersebut. Dan semakin banyak lilitan, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan.
Pembahasan yang ketiga yaitu hukum Lenz. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Pada gambar ini, medan magnet yang berubah-ubah besarnya akan menembus kumparan. Dengan demikian terjadilah perubahan fluks pada kumparan tersebut. Berdasarkan hukum Faraday, akan menghasilkan GGL induksi sigma. Setelah itu terjadilah sebuah pertanyaan. Kemanakah arah aliran arus pada kumparan tersebut? Dan apakah arus tersebut melewati hambatan A ke B atau B ke A? Hukum Faraday hanya mengungkapkan besarnya GGL induksi yang dihasilkan oleh perubahan fluks pada suatu loop. Tetapi arah arus induksi pada loop tersebut tidak dijelaskan secara detail pada hukum tersebut. Arah arus induksi yang dihasilkan diungkapkan oleh hukum Lenz yang bunyinya sebagai berikut. Arah arus induksi pada suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan fluks penyebabnya. Apa sih makna dari bunyi hukum tersebut? Yang pertama, jika fluks yang menyebabkan GGL makin lama makin besar, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperkecil fluks tersebut. Yang kedua, jika fluks yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperbesar fluks tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dinamo. Kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Pada sepeda, dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda tersebut. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada sebuah bagian yang dapat disentuhkan pada roda sepeda. Bagian tersebut sangat berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo tersebut. Ketika bagian tersebut disentuhkan pada roda sepeda, maka kumparan di dalam dinamo akan mengikuti putaran pada roda tersebut. Akibatnya, fluks yang dikandung pada kumparan tersebut akan berubah-ubah. Perubahan fluks itulah akan menghasilkan GGL induksi. Yang akhirnya mengalirkan arus pada lampu sehingga lampu sepeda pun akan menyala. Seperti itu. Apa sih prinsip dari dinamo tersebut? Saya akan menampilkan sebuah gambar seperti ini. Pada gambar ini, kita lihat kumparan XYZ dapat berputar dalam medan magnet tetap. Dan panjang sisi kumparan adalah A dan B kecil. Akibat dari perputaran tersebut, maka luas penampang pada kumparan yang tegak lurus medan magnet berubah-ubah. Sehingga terjadi perubahan fluks yang dikandung pada kumparan tersebut. Seperti itu. Luas kumparan adalah A besar sama dengan AB kecil. Akibat dari perputaran kumparan tersebut, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A aksen sama dengan AB kecil sin theta. Dengan demikian, flux magnetik dalam kumparan tiap saat adalah Pi sama dengan B besar kali A aksen sama dengan B besar kali AB kecil kali sin theta. Jika jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N besar, maka GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan dinamo tersebut menjadi seperti ini. Setelah rumus ini disederhanakan, maka rumus ini menjadi sigma max sama dengan min N besar kali B besar kali AB kecil kali omega. Rumus ini juga disebut amplitudo GGL yang dihasilkan. Tampak bentuk GGL yang dihasilkan ini berubah-ubah secara sinusoidal, yaitu fungsi sinus atau kosinus. Di sini saya akan menampilkan sebuah gambar GGL yang dihasilkan, seperti ini. Gambar ini merupakan bentuk keluaran tegangan pada sebuah dinamo. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu induktansi.
Sekarang kita bayangkan jika kita memiliki solenoid, dan solenoid tersebut dialiri arus searah, maka beda potensial antara kedua ujung solenoid hampir nol, karena beda potensial sama dengan perkalian arus dengan hambatan solenoid. Tetapi jika solenoid tersebut dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid pun akan berubah. Seperti itu. Karena arus terhadap waktu berubah-ubah, maka kuat medan magnet pada solenoid juga berubah-ubah. Dan karena luas penampang pada solenoid tetap, maka flux magnetik yang dikandung solenoid berubah-ubah terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid akan menghasilkan GGL induksi. Dengan demikian, jika solenoid dialiri arus bolak-balik, maka di kedua ujung solenoid tersebut akan menghasilkan tegangan. Tetapi jika solenoid tersebut dialiri arus searah, maka tidak akan muncul tegangan pada kedua ujung solenoid. Untuk memperjelasnya, saya akan menampilkan sebuah gambar seperti ini. Di sebelah kiri, itu adalah solenoid yang dialiri arus searah, sehingga di kedua ujung solenoid tidak menghasilkan tegangan. Dan di sebelah kanan itu adalah solenoid yang dialiri arus bolak-balik, sehingga di kedua ujung solenoidnya menghasilkan sebuah tegangan. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu GGL antara dua ujung solenoid. Jika luas penampang adalah A, maka flux magnetik dalam solenoid adalah Pi sama dengan B besar kali A besar sama dengan mu0 kali N kecil kali I besar kali A besar. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, maka GGL induksi yang dihasilkan solenoid adalah sebagai berikut. Di mana N besar adalah jumlah kumparan pada solenoid. Tampak bahwa GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Untuk arus yang konstan atau arus DC, maka DI per DT-nya 0, sehingga GGL yang dihasilkan pun 0 juga. GGL induksi hanya ada jika arus yang mengalir berubah-ubah terhadap waktu, sehingga DI per DT-nya tidak 0. Kenapa pada persamaan yang tadi ada tanda minus? Karena tanda minus itu menyatakan polarisasi GGL yang dihasilkan melawan laju perubahan arus. Ini bersesuaian dengan ungkapan hukum Lenz, seperti yang kita bahas yang tadi. Dan di sini juga saya akan menampilkan sebuah gambar, di mana gambar tersebut mencontohkan arah arus yang mengalir pada solenoid dan arah arus induksi yang dihasilkan, seperti ini. Garis-garis merah itu adalah arah arus yang mengalir pada solenoid, dan garis yang berwarna biru itu adalah arah arus induksi yang dihasilkan. Pembahasan selanjutnya yaitu induktansi diri. Kita akan mendefinisikan induktansi diri dengan L besar, sehingga memenuhi persamaan sebagai berikut. Sigma sama dengan min L besar kali DI per DT. Dengan demikian, kita akan membandingkan persamaan induktansi dan persamaan induktansi diri, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. L besar sama dengan N besar kali mu0 kali N kecil kali A besar. Jika L kecil adalah panjang solenoid, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per L kecil. Dengan demikian, kita memperoleh bentuk lain dari induktansi diri sebagai berikut. L besar sama dengan N besar kuadrat kali mu0 kali A besar per L kecil. Dan satuan dari induktansi adalah Henry dan disingkat H besar. Sekarang kita akan membahas induktansi bersama. Di samping dari induktansi diri, kita juga akan mendefinisikan induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan dua solenoid atau lebih, dan induktansi bersama pun juga memperhitungkan efek dari satu solenoid terhadap solenoid lain. Misalkan kita memiliki dua solenoid yang didekatkan, seperti pada gambar yang ini. Solenoid yang pertama dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan solenoid tersebut berubah-ubah juga.
dan sebagian dari medan magnet tersebut masuk ke dalam rongga solenoid kedua sehingga menimbulkan fluks pada solenoid kedua. Karena medan magnetnya berubah-ubah, maka fluks magnetik pada solenoid kedua juga berubah-ubah. Akibatnya, pada solenoid kedua menimbulkan GGL induksi. Berapa sih besar dari GGL induksi pada solenoid kedua? Tentu saja medan magnet pada solenoid kedua lebih kecil daripada medan magnet pada solenoid pertama, karena ada sebagian medan magnet yang dihasilkan solenoid pertama yang tidak masuk ke dalam solenoid kedua. Dengan demikian, persamaannya sebagai berikut. B2 sama dengan C kali B1, di mana C adalah konstanta yang nilainya kurang dari 1. Jika kita menganggap solenoid bersifat ideal, maka medan magnet yang dihasilkan solenoid pertama adalah sebagai berikut. B1 sama dengan mu0 kali N1 kecil kali I1 besar. Jadi, persamaannya sebagai berikut. Pi2 sama dengan C kali mu0 kali N1 kecil kali A2 besar kali I1. GGL induksi pada solenoid kedua sebagai berikut. Dan kita mendefinisikan besaran induktansi bersama menjadi sigma 2 dikurang L21 dikali DI1 per DT. Setelah itu kita akan membandingkan kedua rumus ini menjadi L21 sama dengan C kali mu0 kali N2 besar kali N1 kecil kali A2 besar. Pembahasan selanjutnya yaitu memperbesar induktansi. Jika hanya ruang kosong pada solenoid, maka induktansi pada solenoid tersebut sangat kecil. Maka untuk memperbesar induktansi pada solenoid tersebut, kita masukkan bahan magnetik ke dalam rongga solenoid. Hal ini serupa dengan memasukkan dielektrikal pada dua plat kapasitor yang bermaksud untuk memperbesar kapasitansinya. Medan magnet yang mula-mula B besar saat solenoid kosong menjadi B aksen sama dengan permeabilitas kali B besar. Ketika rongga solenoid dimasukkan bahan magnetik dengan permeabilitas, dengan demikian flux magnetik dalam solenoid ketika solenoid melewati arus sebagai berikut. Pi sama dengan permeabilitas kali mu0 kali N kecil kali I kali A besar. Pembahasan selanjutnya yaitu energi medan magnet. Misalkan sebuah solenoid dialiri arus, maka kedua ujung solenoidnya muncul GGL induksi sebesar sigma sama dengan min L besar kali DI per DT. Jika muatan sebesar dq mengalir melewati solenoid tersebut, maka energi yang diperlukan untuk melawan beda potensial solenoid sebagai berikut. Tetapi DI per DT-nya sama dengan I besar, sehingga dapat ditulis DW sama dengan LI kali DI. Kita bahas tentang transformator. Transformator atau biasa disebut trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan agar lebih besar atau lebih kecil dari tegangan sebelumnya. Tegangan yang dapat diubah oleh trafo adalah tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, seperti tegangan bolak-balik. Dan transformator juga atau trafo memiliki dua kumparan. Yang pertama, kumparan primer. Kumparan primer berada di bagian input, yaitu tempat masuknya tegangan listrik ke dalam trafo. Yang kedua, kumparan sekunder yang berada di bagian output, tempat keluarnya tegangan listrik hasil pengubahan dari trafo. Ketika arus dimasukkan ke dalam kumparan primer, maka akan menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet tersebut akan mengalir dan masuk ke dalam kumparan sekunder. Agar masuknya lebih efektif, maka diperlukan bahan lain yang bersifat magnetik. Dengan penggunaan bahan tersebut, maka medan magnet yang dihasilkan kumparan primer akan seluruhnya masuk ke dalam kumparan sekunder. Di sini saya akan menampilkan sebuah gambar seperti ini. Pada gambar ini adalah skema trafo di mana kumparan primer dan kumparan sekunder sama-sama melingkupi teras besi yang sama, di mana BS adalah medan magnet yang berada di kumparan sekunder dan BP medan magnet
yang berada di kumparan primer. GGL induksi yang dihasilkan kumparan primer sebagai berikut. Dan GGL induksi yang dihasilkan sekunder sebagai berikut juga. Dengan demikian, rumusnya adalah sigma S per sigma P sama dengan NS per NP. Tampak dari persamaan yang ini, jika NS lebih besar dari NP, maka tegangan keluaran lebih besar dari tegangan masukan, sehingga trafo semacam ini dinamakan trafo step up. Dan jika NS lebih kecil dari NP, maka tegangan keluaran lebih kecil dari tegangan masukan. Dan trafo jenis ini dinamakan trafo step down. Pembahasan selanjutnya yaitu daya trafo. Seperti pada transformator, daya trafo juga berperan sebagai pemindah energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dari sifat pemindahan energi ini, kita dapat menentukan hubungan antara kumparan primer dan kumparan sekunder. Dan hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Daya kumparan pada primer adalah P primer sama dengan I primer kali sigma primer, di mana P primer adalah daya yang masuk ke kumparan primer dan I primer adalah arus pada kumparan primer. Dan daya pada kumparan sekunder adalah P sekunder sama dengan I sekunder kali sigma sekunder, di mana P sekunder adalah daya yang masuk ke kumparan sekunder dan I sekunder adalah arus pada kumparan sekunder. Pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan aluminium. Sejumlah industri menggantungkan operasionalnya dengan tenaga listrik. Dan listrik yang dibutuhkan industri umumnya sangat besar. Contohnya pembuatan aluminium dengan metode elektrolisis kira-kira membutuhkan 1000 volt dan 70.000 ampere. Terus bagaimana cara mendapatkan arus sebesar itu? Jawabannya yaitu dengan menggunakan transformator. Pembahasan terakhir yaitu detektor logam. Detektor logam secara prinsip memiliki dua buah lilitan yang orientasinya tegak lurus. Arah bolak-balik yang masuk ke kumparan besar menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu di sekitar lilitan tersebut. Tetapi karena arah medan magnet yang dihasilkan kumparan besar, maka masuk ke kumparan kecil dalam bidang yang sejajar. Maka tidak ada flux magnetik dalam kumparan kecil. Dengan demikian, tidak ada arus yang dihasilkan dari kumparan kecil tersebut. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kata yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.